Oke, selamat malam semua Ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasinya untuk acara malam ini. Kita sambil menunggu, sambil jalan dulu supaya waktu juga enggak. Sorry, belum di ini videonya. Jadi sambil jalan aja ya, kita sambil menunggu yang lainnya. Terima kasih atas semuanya karena menjelang besok Hari Kartini. Selamat untuk ibu-ibu, para ibu. Sebelum memulai acara ini, kita akan minta Ibu Alin untuk memimpin doa pembukaan. Kemudian nanti saya serahkan langsung ke moderator dengan Dr. Ellen. Dilanjutkan seminar, kita lanjutkan. Mohon kesediaannya Bu Alin, silakan dibuka, di-unmute dulu untuk memimpin doa pembukaan. Buka seminar malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih atas malam hari ini, seminar yang boleh kami adakan pada malam hari ini. Itu semua berkat anugerah-Mu. Tolong ya Bapak, Kau pakai tangan, perkataan, pikiran, moderator, dan narasumber kami pada malam hari ini. Untuk memberikan seminar pada malam hari ini, semoga seminar ini boleh memberikan penerangan kepada kami, agar kami boleh lebih lagi dan lebih lagi menjadi lebih bijaksana di masa pandemi ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tolong ya Bapak, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu dan penyertaan-Mu selama seminar ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Alin. Saya serahkan kepada Dr. Ellen. Silakan Dr. Ellen ambil alih. Baik, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin saya ada Bapak-Bapak ya, tapi malam ini kita spesial dipersembahkan dari WKRI Stella Maris Fluid, di mana seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID itu masih berkepanjangan dari yang namanya COVID-19 karena ditemukan tahun 2019, tapi sekarang kita sudah di 2021 dan pandeminya pun masih terasa sampai sekarang. Oleh karena itu, kebetulan besok juga berhubungan dengan Hari Kartini, makanya di sini hari ini spesial kita diundang untuk hadir sama-sama nih mempelajari mengenai bagaimana caranya wanita di tengah badai yang panjang ini kan dengan pandemi, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bersyukur, dan juga bagaimana supaya kita bisa tetap berkarya walaupun pandemi ini belum selesai. Untuk itu, hari ini saya dipercaya sebagai moderator untuk seorang narasumber yang luar biasa yang tentunya juga sudah hadir pada malam hari ini. Seorang ibu dari 3 putra tentunya yang tertarik dengan humanity, spirituality, science, sosial, filosofi, dan juga art, yaitu Ibu Dr. Mona Sugianto, Master Psikolog dan juga psikologi nih. Beliau adalah lulusan S1 Psikologi Unika Atmajaya dengan gelar S2 di Magister Profesi Psikologi Klinis Unika Atmajaya Jakarta dan merupakan lulusan terbaik di tahun 2011. Beliau juga baru saja lulus tahun 2020 dengan pendidikan S3 di program studi Doktor Psikologi Universitas Pajajaran Bandung. Dan sejak tahun 2012, beliau sangat aktif memberikan layanan psikologi melalui lembaga yang didirikannya sendiri, yaitu Ad Familia. Beliau juga aktif sebagai penulis buku referensi kehidupan, menciptakan juga karya seni berupa lagu, video, lukisan yang berkaitan dengan kesehatan mental, pengembangan diri, dan penerapan ilmu psikologi dalam kehidupan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan dibantu juga untuk di-sharingkan kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk menjalani selama masa pandemi ini, karena seperti yang kita tahu bahwa tidak hanya fisik tapi juga mental juga terdampak dari si pandemi COVID ini.
Nah, jadi nanti untuk ibu-ibu, ada juga mungkin bapak-bapak yang join di sini, kalau punya pertanyaan, silakan langsung isi di kolom chat dan nanti setelah presentasi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Di situ akan kita tanyakan langsung dengan ahlinya dan sekiranya bisa dapat membantu kita semua menjalani sehari-hari dalam pandemi ini. Untuk itu mungkin bisa dibantu Ibu Mona sudah bergabung di sini untuk bisa mulai dengan share screen-nya mungkin. Halo Mbak Ellen, Ibu Bapak, selamat malam. Selamat malam Ibu Mona, apa kabar? Kabar baik Mbak Ellen, sehat. Mbak Ellen juga senyumnya luar biasa, salam kenal. Ya, Iya, terima kasih untuk pengantarnya ya Mbak Ellen. Tadi juga udah ada Ibu Meina, selamat malam, sama Ibu Alin, mimpin doanya bagus banget. Terima kasih sudah dibuka dengan doa. Ya. Oke, jadi saya langsung saja Mbak Ellen. bisa silakan langsung diambil alih Oh, ya Ibu oke. Mona, waktu tepat Ya. kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ellen. Baik, Ibu Bapak, izin saya share screen. Ya, tadi sekilas sudah diperkenalkan oleh Mbak Ellen ya. Jadi saya Mona, saya tadi sudah dikenalkan seorang ibu berputra 3 ya. Jadi suami saya 1, lalu suami saya menghamili saya 3 kali, jadi 3 sangat menawan sekaligus sangat perkasa, jadi kayak perguruan silat ya di rumah ya. Oke, baik. Jadi saya akan sharing sesuai dengan mungkin apa yang kita butuhkan saat ini ya. Saya melihat dari pendaftar yang di-share kepada kami itu ada kebanyakan perempuan. Walaupun ada seorang Romo, saya tidak tahu apakah Romo Fajar sudah hadir. Selamat malam. Lalu juga ada beberapa yang bukan perempuan ya, tapi pastinya dengan mengikuti seminar ini begitu ya, pastinya sangat peduli dengan perempuan ya. Jadi kita mau coba sebelum besok merayakan hari ulang tahunnya Ibu Kartini dan memperingati semangat Ibu Kartini, kita juga mau merefleksikan kehidupan kita para wanita di tengah badai panjang pandemi. Begitu. Dan terima kasih ya untuk WKRI cabang Stella Maris Fluid yang memang menginisiasi kegiatan ini ya untuk kita semua. Baik, dulu tentang para perempuan. Nah, ini dia. Jadi apakah kita saya percaya para ibu di sini pastinya ada yang masih sangat muda, ada yang sudah sangat senior gitu ya. Lalu juga mungkin pekerjaannya berbeda-beda, kalau bidang keilmuan ketika studi latar belakang juga beda-beda begitu. Nah, tapi kita semua sebagai di sepanjang zaman sampai saat ini begitu ya, para wanita ini memang memegang peran-peran kunci. Yang paling dekat dengan kita adalah sebagai pribadi ya, sebagai pribadi dimanapun kita berada pasti ada tugas dan panggilan tertentu. Begitu juga dengan panggilan-panggilan lain seperti misalnya di tempat kerja, lalu di keluarga, ya di keluarga sebagai seorang istri, seorang ibu, begitu. Jadi memang perempuan itu tidak pernah membosankan untuk dibahas ya. Membahas tentang perempuan, wanita itu tidak pernah membosankan. Nah, saya ingin sedikit memberikan mungkin provokasi kali ya, provokasi untuk kita merefleksikan kehidupan para wanita ini termasuk kita gitu ya di tengah pandemi gitu ya. Ketika kemudian tadi Mbak Ellen sudah menyampaikan, kemudian ketika kita hidup diliputi dengan di tengah pandemi COVID dan ini berdampak untuk seluruh dunia. Jadi apakah aktivitas kita, apakah mungkin saya banyak membaca juga mungkin para ibu sudah mengetahui bahwa angka angka keluhan tentang kesehatan mental di masa pandemi ini meningkat. Jadi bukan hanya sakit penyakit fisik, tapi dan bukan hanya bahaya COVID gitu ya dalam artian tubuh kita, tetapi juga dampak lain dari pandemi ini bukan hanya kepada sektor fisik tapi juga material ekonomi ya, lalu juga dalam kesehatan mental. Nah, kita nanti akan lebih banyak berfokus ke kesehatan mental
bagaimana kita bisa tetap sehat mental dan akhirnya bisa bertahan, bersyukur dan berkarya di tengah pandemi. Saya akan lihat daftar menu kita. Pertama, apakah kita masih waras? Kita akan refleksikan sedikit ya. Waras itu sehat ya. Jadi kalau sehat itu kan seimbang. Nah, kita pengen tahu kita masih sehat mental nggak sih gitu ya, waras secara mental apa enggak. Lalu nanti ibu-ibu nanti juga diundang untuk mengisi satu link, di mana link itu merupakan assessment yang dilakukan self report ya, berdasarkan assessment yang dilakukan diri sendiri, tetapi kami pandu dengan alat ukur yang memang sudah dibuat dari tahun 2020 gitu ya, sejak pertengahan tahun, sehingga sampai sekarang sudah diisi dengan oleh ribuan orang gitu ya, sehingga kita bisa lihat apakah kita memang masih oke nggak dengan kondisi kita saat ini, apapun ya peran-peran kita. Nanti ada tentang skala burnout, kita bisa isi. Lalu ada mental health awareness assessment. Ya, jadi kita akan mengakses diri kita sendiri nanti dengan alat bantu link yang akan diberikan. Lalu setelah itu, setelah kita tahu bahwa kita seperti apa, nanti Ibu dan Bapak, ada sebagian kecil Bapak di sini, juga akan diundang untuk memaknai dari skala yang sudah kita isi tadi. Nanti setelah kegiatan ini bisa dimaknai sendiri. Saya hanya akan men-challenge saja gitu ya. Nanti Ibu dan Bapak tentu akan berproses kembali ya setelah kegiatan kita ini. Dan kita akan membahas juga bagaimana charging diri untuk membuat kita lebih seimbang. Kemudian strategi pengembangan diri di tengah kondisi yang serba tidak menguntungkan. Istilahnya adalah kita sekarang itu hidup di tanah yang tipis akan harapan, atau ada juga yang bilang saat ini kita menghadapi musim dingin yang panjang gitu ya. Jadi kalau musim itu berganti, kalau di negara 4 musim, habis musim dingin itu ada musim semi, lalu kemudian musim semi itu tunas-tunas baru tumbuh, harapan baru tumbuh, yang tadinya begitu dingin hanya putih saja gitu ya, kemudian sudah muncullah ada warnanya bumi ini gitu. Kemudian ketika musim panas bloom ya, semuanya mekar, semuanya berbuah, semuanya mencapai puncaknya gitu, aktif, dinamis, berlibur ya, menyenangkan, gitu, berpetualang, bekerja keras, tapi kemudian masuk juga kepada musim gugur, di mana apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita buat, itu pun harus mulai dilepas gitu ya, daun-daun menggugurkan dirinya untuk bertahan hidup, kemudian masuklah musim dingin. Nah, kali ini musim dinginnya ini panjang, di mana kita hidup harus dalam tanda petik ya, harus meminimalkan mobilisasi kita gitu ya, tidak bisa banyak bepergian, bertemu orang gitu ya. Beda, bukan seperti musim dingin. Seperti musim dingin kita hanya bisa bersembunyi di rumah kedinginan, berhati-hati gitu ya. Tapi ini panjang sekali gitu ya. Jadi kita lihat memang cukup menantang dan memang perlu disikapi khusus. Nah, jadi kita akan melihat strategi pengembangan dirinya, dan nanti kita akan akhiri dengan Q&A, nanti mungkin dibantu oleh Mbak Ellen. Oke, jadi ketika kita mempertanyakan masih waras atau enggak ya, ini adalah pertanyaan yang cukup provokatif ya. Saya bilang saya ingin memprovokasi supaya kita masuk ke dalam. Jadi memang tujuan dari seminar ini tentang mental health awareness ini bukan untuk menghakimi orang lain atau menilai orang lain. Lu tuh nggak waras gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya masih waras gitu. Nah, ini tentu akan lebih baik supaya masing-masing orang merefleksikan diri gitu. Nah, di sini saya ingin mengundang ibu-ibu untuk melihat apa yang Erich Fromm tulis dalam bukunya The Sane Society, itu dari tahun 1950-an. Dia sudah memberikan refleksi yang sangat bagus gitu ya. Bahwa masyarakat kita itu menumbuhkan orang-orang yang cenderung tidak happy, tidak bahagia. Jadi kita sibuk mencari kebahagiaan, terutama kalau saya yakin pasti ada juga ibu dan bapak, teman-teman di sini yang sangat familiar dengan psikologi, dan mungkin ada yang berlatar belakang psikologi gitu ya. Di psikologi topik-topik tentang kebahagiaan itu tidak pernah selesai diteliti. Mau dalam skripsi, tesis, disertasi,
pasti judul-judulnya ada kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan banyak banget gitu ya. Terus diteliti tapi juga tidak bahagia gitu ya. Tidak bahagia terus gitu. Ada aja kurangnya gitu ya. Nah, di sini kenapa sih begitu sulit untuk bahagia gitu? Itu karena memang yang menurut Eric Fromm, karena masyarakat kita memang menumbuhkan orang-orang yang nggak happy, yang kesepian, yang mudah cemas, yang mudah depres, yang cenderung distraktif gitu ya, lalu cenderung dependen, jadi punya syarat banyak untuk bahagia gitu. Yang orang-orang yang bilang katanya, saya mau menghemat waktu, tapi kemudian menghabisi waktu dengan tidak bermakna gitu ya. Waktu yang dia udah simpen-simpen, dia udah save, yang dia tahu bahwa itu penting, tapi dihabiskan, membunuh waktu gitu ya. Dengan melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting gitu. Nah, itu yang membuat kita perlu mempertanyakan dengan kritis apakah memang kondisi ini masih sehat atau enggak gitu ya. Nah, itu refleksi saja sedikit dari Eric Fromm. Saya ingin mengundang kemudian Ibu dan Bapak, teman-teman masuk kepada definisi kesehatan mental saja, sangat simpel. Jadi kondisi di mana kita sejahtera, di mana setiap individu itu menyadari potensi-potensinya, bisa mengatasi masalah-masalah hidup sehari-hari, produktif, dan punya kontribusi positif. 4. Jadi kalau kita ditanya, Mona, kamu sehat mental nggak? Mona mau pertanyakan diri dong, kalau ditanya gitu, gue sehat nggak ya? Waras nggak ya? Saya nanya ke diri saya, Mona, kamu nyadarin potensi dan talenta kamu nggak? Kelebihan-kelebihanmu, apa yang kamu bisa, apa yang nggak bisa, gitu ya. Sadar nggak? Lalu yang kedua, Mona bisa mengatasi masalah kehidupan sehari-hari nggak? Kalau sekarang ada aturan nanti nggak boleh pulang kampung, nggak boleh perpergian antara tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Padahal udah rencana berlibur. So problemnya gimana? Apa yang dilakukan gitu ya. Terus pekerjaan, bagaimana kita bekerja di tengah pandemi. Bagaimana ibu dan bapak juga teman-teman sebagai ibu dalam kehidupan sehari-hari, di mana mungkin para ibu juga harus bekerja, ada tanggung jawab sendiri di pekerjaan, tapi anak juga nggak bisa didiemin aja kayaknya, walaupun PJJ mereka ada di rumah, badannya ikut sekolah, ikut online, tapi yang ditonton bukan gurunya, tapi main game, misalnya gitu ya. Nah, terus emaknya tentu saja jengkel gitu ya, karena tugas pada nggak disapit ya, anak-anak banyak yang keteteran dan lain-lain. Bisa nggak ngatasin masalah-masalah kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita udah mulai nggak bisa ngatasi, ya itu berarti ada yang terganggu dengan kesehatan mental kita gitu ya. Terus produktif. Orang produktif itu gampangnya apa ya? Gampangnya tuh rajin. Bisa bangun pagi dan tidak mau bangun pagi gitu ya. Kayaknya bangun pagi itu berat gitu ya. Terus kalau menutup mata sebelum tidur kita bilang semoga gue nggak bangun-bangun lagi. Misalnya ada yang kayak gitu ya. Ekstrimnya misalnya ada ibu bapak teman-temannya, aduh kalau bisa nggak usah bangun lagi deh gue gitu ya. Kalau hidup lagi berat ya. Nah orang yang sehat mental itu produktif. Lalu yang keempat kontribusi positif. Artinya tidak usah disuruh-suruh, tidak usah dicoel-coel, colek-colek orang atau dijawil-jawil gitu ya. Orang yang sehat mental itu senang berkontribusi. Artinya mau mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan berguna bagi sesamanya. Artinya senang kalau bisa menolong gitu, senang bisa bermakna untuk orang lain, senang bisa bermanfaat ya. Jadi kalau kita boleh ngomong, orang sehat mental itu yang pertama sadar potensi sehingga dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik gitu ya. Tahu bakat-bakatnya dan tahu apa yang harus dilakukan, keren banget, mau berinvestasi untuk pengembangan diri ya. Jadi bertumbuh. Lalu yang kedua dia bisa mengatasi masalahnya, berarti dia pintar, cerdas untuk problem solving, membuat keputusan, gitu. Dia tahu yang terbaik. Lalu yang ketiga dia rajin, tidak bermalas-malasan. Yang keempat dia berguna, bermanfaat untuk orang lain. Itu sehat mental. Nah kalau kita ada yang terganggu di salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau empat-empatnya, ya berarti kita harus mengakui diri kita sedang tidak sehat, gitu ya, sedang tidak sehat. Ada pertanyaan ke Mona. Ini pertanyaan yang seringnya, orang tuh ini nggak sih, ada nggak sih yang sehat mental 100%? Tidak ada ya. Setiap orang ada saja sedikit atau banyak gitu ya. Seperti tubuh kita tidak selalu dalam kondisi yang fit sempurna 100%. Ada saja gitu ya.
ada saja yang lagi kurang seimbang. Begitu juga mental, ya. Jadi ada saja di mana kita lagi kurang oke gitu. Dan kemudian kalau sama seperti badan, kalau badan lagi sakit, nanti kadang-kadang bisa sembuh. Kita juga sama dengan kesehatan mental. Sekarang kita lagi nggak oke, kapan-kapan bisa kok kita oke kembali gitu ya, kita terapi gitu ya. Nanti kalau sekarang lagi nggak oke, nanti bisa oke. Kalau sekarang lagi oke, nanti bisa nggak oke. Kalau udah oke, nanti bisa nggak oke juga gitu ya. So, biasa saja, tidak ada orang yang nggak oke terus atau oke terus gitu ya, nggak ada. Dan ini kita kita maknai dengan simple saja gitu ya, tidak perlu terlalu khawatir. Nah, kemudian Ani banyak pertanyaan nih. So kita tahu dari mana sih Bu Mona kalau ini tuh kita lagi kalau lagi nggak oke, misalnya saya lagi nggak oke nih. Nah, untuk memastikan saya nggak oke ini ada kriterianya gitu ya, ada masalah dan disorder atau gangguan psikologi itu ada kriterianya. Kriterianya 4D, gampang sekali. Gampang sekali ya. Nanti yang pertama itu adalah distress, itu kiri bawah ya, itu yang paling gampang. Kalau kita tahu diri kita distress itu adalah hadirnya emosi, pikiran yang tidak oke, tidak merasa tidak bahagia, merasa menderita gitu ya. Merasa ada perasaan-perasaan negatif. Perasaan negatif seperti apa ya? Misalnya rasa takut yang besar, cemas yang berkepanjangan, nggak kelar-kelar gitu ya. Udah nyemprotin seluruh barangnya suami sampai isi dompet dikeluarin, disemprot disinfektan gitu ya. Suami mukanya disemprot-semprotin semua gitu ya. Semuanya sampai harus ini banget, takut banget gitu ya. Nah, tapi masih cemas juga ya. Udah nggak kemana-mana, udah apa semua, tapi masih cemas juga gitu ya. Jadi berkepanjangan terus, perasaan negatifnya takut terus gitu ya. Satu hal kita lakukan untuk mengatasi takut, malah makin takut lagi untuk ada ketakutan yang lain lagi. Gitu. Perasaan negatif misalnya marah atau benci yang terus gitu ya. Nah itu yang betul-betul mengganggu ya. Itu kehadiran itu membuat kita kalau kita galau gitu ya, kalau kita lagi nggak enak hati, kalau kita dendam sama orang, kita iri banget misalnya ya, apapun itu yang mengganggu ya berarti ada distress. Itu kriteria yang pertama. Kriteria kedua, kita mengalami masalah dan gangguan kesehatan mental itu adanya perilaku, pikiran, perasaan yang deviance atau tidak diterima. Tidak diterima berdasarkan apa? Norma. Norma apa? Norma apa? Agama, hukum, norma sosial, ya, norma susila, misalnya, apapun gitu ya. Jadi jadi satu catatan di mana ada penyimpangan. Nah, contoh beri contoh untuk distress. Sekarang saya akan beri contoh untuk deviance. Deviance itu sampai karena saking berdukanya kita lihat ya sampai menepuk-nepuk dada, kesakitan tuh ya. Itu wajar, itu wajar. Tapi kalau kemudian itu dilakukan pagi, siang, sore, malam, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ketemu orang, sesuatu yang wajar seperti tangis dan merat karena kita berduka itu menjadi tidak wajar lagi. Karena itu ada orang yang coba untuk menenang kekhawatirannya dengan menyilet-nyilet dirinya atau menjedot-jedotin kepalanya. Itu tentu tidak umum. Orang sedih wajar, orang nangis wajar, tapi kalau dia mulai menyakiti diri, mulai menyileti badannya, ya cutting behavior, perilaku ini. Jadi cewek-cewek cantik, manis, ya sangat halus, kulitnya bagus. Tapi kalau kita lihat mungkin agak ke sini dibuka lengannya atau pahanya gitu, itu kelihatan tuh bekas-bekas sayatan misalnya gitu ya. Nah, itu tentu menyimpang. Sedih boleh, sedih wajar, tapi kalau terlalu, nah itu macam-macam. Marah juga wajar. Masa orang nggak boleh marah? Tapi kalau sampai misalnya mecahin kaca jendela, dia nonjokin akuarium gitu ya, kemudian luka-luka ya itu jadi udah nggak normal ya gitu ya. Nah itu tentu kita tahu ya. Kemudian dysfunction itu kesulitan untuk atau kegagalan dalam menjalankan peran dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri,
udah nggak bisa melakukan fungsi-fungsi kita sehari-hari ya, udah untuk bangun aja susah, jangankan untuk masak, untuk nyuci, untuk beres-beres rumah, untuk nemenin anak PJJ, untuk nganterin sesuatu, misalnya untuk bayar rekening, pergi kemana, udah nggak bisa misalnya, udah susah banget, gagal dalam menjalankan peran dalam fungsi kehidupan sehari-hari itu berarti kita lagi nggak oke. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku berbahaya, di mana pikiran, perasaan, dan perilaku menyakiti, menghancurkan, membunuh baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Itu tidak pernah dianggap normal, gitu ya. Karena pada dasarnya manusia ingin dirinya selamat, ada intuisi untuk bertahan hidup, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk itu dikatakan penyimpangan atau salah satu ciri untuk mendiagnosa mental health disorder. Nah, ini kita bisa lihat di stress, deviance, dysfunction, danger ini kalau ada pada kita, nah itu tentu menjadi satu catatan ya. Ada satu atau ada dua, ada tiga, ada empat, nanti ibu dan bapak, teman-teman akan diminta untuk mengisi sehingga bisa tahu seperti apa. Oke, saya akan lanjut dengan apa sih di era pandemi ini ya, di era COVID ini yang paling banyak masalah kesehatan mental, masalah apa dan gangguan apa gitu. Yang paling banyak pastinya gangguan cemas ya. Gangguan cemas orang yang terbiasa memang sudah ada kecemasannya tinggi, itu pada kumat pas pandemi ini. Tapi orang yang tadinya nggak sampai disorder gitu ya, nggak sampai bukan pencemas, bisa cemas di masa seperti sekarang ya. Jadi anxiety itu luar biasa. Dan obat-obatan anti cemas itu juga dan antidepresan dua ya, yaitu juga banyak dikonsumsi. Lalu yang kedua tentang mood, gangguan-gangguan mood paling banyak major depressive disorder ya, depresi. Ya, jadi di situ ada satu yang paling dikhawatirkan dari depresi adalah ketika dia lagi sampai kepada puncak gejalanya, kemudian rasa tidak berharga dan ingin untuk tidak hidup lagi ya, ingin hilang atau minimal nggak hidup lagi lah di dunia ini gitu ya. Nah itu yang perlu diwaspadai ibu dan bapak tentu juga mendengar berita-berita menakutkan ya tentang sekarang ini bunuh diri sudah dilakukan dengan usia anak yang lebih muda ya. Jadi anak yang lebih muda terus makin muda usia udah mau bunuh diri ya, dan udah berhasil pula bunuh diri. Lalu yang banyak juga adalah trauma dan stressor related disorder. Jadi aneka trauma, gejala trauma dan aneka masalah dan gangguan terkait dengan stres, pengelolaan stres. Ya ini sangat banyak ya karena kita sehari-hari dengan stres kerja, lalu kerja dari rumah itu seperti apa penyesuaiannya, lalu belum berhadapan dengan anak yang PJJ ya, mungkin ibu-ibu yang mendampingi anaknya atau anak yang sudah dewasa juga kita khawatir gitu ya, mereka karirnya gimana karena banyak yang tidak lagi bekerja, itu menjadi keprihatinan orang tua ya. Nah, itu disorder. Lalu ada macam gejala yang muncul pada keluhan-keluhan fisik yang itu diakibatkan oleh bukan masalah sakit penyakit badan sebetulnya ya, tetapi gejala somatik ya. Gejala somatik itu soma itu badan ya. Tapi gejala yang muncul di badan karena psikologis sebetulnya gitu ya. Misalnya saya pusing, kemudian saya vertigonya kumat. Ya, tadi saya sempat mendengar beberapa ibu berbincang ada yang sedang kumat vertigonya gitu ya. Nah itu kalau lagi stres kadang-kadang kumat misalnya vertigonya. Nanti ada yang orang lain lagi kalau lagi banyak pikiran hal lain yang muncul ya, misalnya gatel-gatel atau ada yang mahnya ya, sakit mah kambuh. Terus ada yang tekanan darahnya jadi nggak stabil gitu ya. Nah itu yang gejala somatik. Sebetulnya pemicunya psikologis ya di sini. Terus ada addiction dan impulse control, lalu lain-lain itu masih tetap ada. Gangguan makan, gangguan tidur, gangguan seksual, gangguan kepribadian ya tentu masih ada. Nah ini sekilas tentang kesehatan mental. Nah ibu-ibu sebelum kita lanjut kepada proses berikutnya, saya akan mengundang mungkin selama 10 sampai 15 menit. Nanti saya akan cek di G-form-nya di antara kita ada 96 nih gitu ya. Nanti sekian apakah sudah banyak yang submit? Kalau sudah banyak yang submit kita akan lanjut lagi. Saya akan
membantu bagaimana supaya ibu-ibu nanti bisa memaknai hasil tes ini. Walaupun di seminar ini saya tidak akan memberikan langkah-langkahnya gitu ya, karena nanti kita masih banyak akan menggunakan waktu justru lebih kepada what to do gitu ya. Nah, saya akan meminta izin mungkin Mbak Ellen maupun Helsa ya untuk membantu mengetikkan link ini di chat di Zoom. Ataupun mungkin kalau ibu dan bapak mungkin dari di panitia ada yang mau ngetikin di WA group yang biasa dipakai komunikasi para peserta, silakan ya. Jadi supaya link ini bisa diakses dengan mudah oleh ibu dan bapak teman-teman ya. Ini ya itu Mbak Ellen sudah sampaikan ya ininya linknya. Silahkan. Saya akan stop share dulu. Saya akan temani dengan lagu ya Mbak Ellen supaya ibu-ibu nanti tambah asik ya untuk ngisinya refleksinya. Saya stop share dulu. Silahkan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Ellen. Oke, sambil kita menunggu, mungkin para partisipan boleh dilihat di box chat-nya, di kotak chat di bawah, itu sudah saya share website-nya untuk mengisi form yang sudah disiapkan untuk mengevaluasi nih kira-kira bagaimana sih kondisi kesehatan mental kita saat ini. Nggak usah takut hasilnya seperti apa, nggak ada salahnya kan supaya kita tahu di mana status kita saat ini. Mungkin setelah ini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung ada Bu Mona, bisa langsung tanya nih. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Oke, untuk sementara silakan diisi dulu ya. Bu Mona, untuk hasilnya ini kapan kira-kira akan keluar ya, Bu ya? Ya, jadi ini bukan hasil ya, tapi kopi jawaban. Jadi nanti kita akan memaknai sendiri dari jawaban kita. Kopi jawaban ke email yang diberikan ketika ibu-ibu mengisi link. Jadi ke email yang sama dengan itu. Nah, kalau tidak ada di inbox, kemungkinan ada di apa itu? Satu lagi spam, di spam ya. Coba cek di spam. Kadang-kadang masuk ke spam dari Google otomatis. Silakan. Pastikan mengisi email yang aktif ya dan yang kita tahu. Jadi nanti jawabannya kopinya langsung ke email. Sejak kita submit langsung kemudian akan di email oleh Google. Kita mulai saja dulu, sudah ada 15 Mbak Ellen, tapi yang lain pasti nanti akan menyusul ya, ongoing ya. Lalu jadi kita nggak apa-apa, kalau gitu kita mulai saja dulu. Nanti setelah kegiatan ini pun Ibu dan Bapak masih bisa mengisi kok, begitu ya. Jadi jangan khawatir, linknya tidak ditutup, jadi masih bisa mengisi dan nanti semuanya juga akan ada cara panduannya ya. Saya akan lanjut dulu mungkin Mbak Ellen ya dan Ibu-ibu ya. Oke, baik. Saya akan share lagi. Ya, jadi yang tadi di Bitly atau Google Form yang ada Ibu dan Bapak sudah isi, Romo juga, Romo, malam Romo. Ini supaya membantu kita sebetulnya kondisi kita itu seberapa baik ya. Tadi kan pertanyaan refleksi dan provokatifnya itu yakin waras gitu ya. Jadi hanya orang-orang berani yang untuk masuk ke dalam diri berefleksi, apakah saya oke atau enggak oke. Jawaban kita, kalau kita lagi oke-oke aja, nggak ada masalah, ya kita tulis aja yang tidak ada masalah, tidak mengganggu, saya nggak begitu gitu ya, isi aja, kan ada nomornya gitu ya. Jadi tidak usah terlalu defensif terhadap pertanyaan-pertanyaan karena itu adalah untuk mengakses kita sendiri. Tidak ada yang menghakimi kita gitu ya. Kita sendiri yang menilai diri kita sesuai keadaan ya. Baik, itu hanya alat bantu saja ya untuk membantu ibu-ibu terutama dalam menilai kondisi dirinya. Nanti setelah ibu-ibu mengisi, ibu-ibu akan butuh untuk memaknainya. Cara memaknainya adalah dari email nanti, di email kan ada kopi jawaban. Jadi bukan hasil, jadi tidak otomatis ada keluar hasilnya, jadi saya sehat atau nggak sehat mental, bukan begitu ya. Itu betul-betul apa yang kita jawab. Nah, apa yang kita jawab itu kemudian kita jumlahkan per subtema. Per subtema, nanti ada subtemanya di situ, di kopi jawabannya, itu dijumlahkan, nanti jumlah jawaban itulah yang menentukan. Nah, untuk mengambil caranya ya karena saya tidak akan buat detail di sini karena kita tujuannya adalah supaya kita tahu what to do-nya ya ibu-ibu. Jadi nanti silahkan ibu-ibu akses di familiaindonesia.com di website.
nanti bisa juga di-share ya oleh Helsa mungkin kepada panitia, dan ibu-ibu juga bisa langsung akses. Nanti ini bentuknya seperti ini, ada gambar, ini adalah website tampilan paling depan, tinggal di-scroll ke bawah, nanti ada tulisan norma mental health awareness assessment dan enlightened burnout detector, sesuai dengan yang ada di PDF ini. Nanti PDF ini pun diberikan kepada panitia ya oleh kami, jadi jangan khawatir, semuanya disiapkan perlengkapannya ya, tidak harus sekarang. Justru sekarang kita gunakan untuk diskusi, tapi nanti refleksi mendalam tentu dilakukan masing-masing orang ya, yang paling tahu kondisi dirinya. Dan nanti setelah di-download, klik download file, nanti ada keluar, disitulah ada panduannya ya. Nah, silahkan. Memang salah satu resiko ketika kita mengadakan online seperti ini ya, ada butuh banyak hal. Kalau kita tatap muka kan gampang, ini loh, ini tinggal gini ya. Tapi karena sekarang online, memang kita yang harus cari-cari dari satu link ke link lainnya gitu. Ya, baik, saya akan lanjutkan, Ibu-ibu. Ada satu kondisi yang mungkin kita bisa sekarang kita ada semacam diskusi ya. Jadi apa sih kalau menurut ibu-ibu di sini, saya percaya perannya beda-beda. Saya ingin menyampaikan dari hasil penelitian disertasi saya yang saya lakukan dari tahun 2016 dan baru selesai studi saya doktoral di tahun 2020, jadi 4 tahun saya meneliti itu tentang belas kasih dan penderitaan, Ibu dan Bapak ya. Jadi betul-betul meneliti belas kasih penderitaan, isi hidup saya dalam 4 tahun gitu ya penelitian saya. Nah, di situ ditemukan bahwa penderitaan ini hadir kepada kita punya 4 wajah. Punya 4 wajah, ada wajah yang pertama itu yang paling gampang kelihatan adalah fisik material ya. Misalnya kalau menderita itu kita apakah kita jadi kurus, kering gitu ya. Atau kalau menderita malah jadi cabi-cabi gitu ya karena makannya banyak, malahan karena stres gitu ya. Tapi ada juga yang jadi kurus, kering gitu. Ada yang karena sakit penyakit, ada yang mungkin kehilangan harta benda atau penghasilannya berkurang jauh di masa pandemi ya. Itu adalah penderitaan fisik material. Itu ya relatif gampang dideteksi lah ya. Lalu yang kedua, penderitaan yang sulit dideteksi tapi paling banyak jumlahnya. Kalau dari 1.400 sekian responden yang saya dapatkan, itu penderitaan psikologis yang paling dominan gitu ya. Memang penderitaan psikologis ini paling banyak. Penderitaan psikologis apa? Menyangkut pikiran, menyangkut beban-beban yang dirasakan gitu. Contohnya adalah misalnya rasa kesepian, kesedihan yang amat sangat, kecemasan yang terus-menerus gitu ya, kegelisahan, kemarahan, rasa tidak berdaya, rasa malu, rasa terhina, rasa kelelahan yang amat sangat gitu ya, kelelahan psikologis maksudnya ya. Nah, itu adalah penderitaan psikologis. Lalu yang ketiga ada penderitaan relasional, penderitaan yang berkaitan dengan relasi atau hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Nah, di relasional ini ibu-ibu dan bapak serta teman-teman mungkin bisa melihat bahwa merujuk kepada angka-angka laporan ya dari Komnas Perempuan maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu angka laporan kekerasan terhadap anak meningkat ya, terhadap perempuan dan terhadap anak meningkat di dalam keluarga. Artinya angka KDRT naik. Lalu tentu ibu-ibu juga sudah terpapar informasi bahwa banyak sekali kasus perceraian menumpuk ya di pengadilan ya, mengajukan gugat cerai itu menumpuk. Jadi artinya angka kehancuran keluarga lebih tinggi. Angka kriminalitas juga naik gitu ya. Tapi intinya relasi itu terganggu ya. Jadi relasi bermasalah di tengah kondisi seperti sekarang. Lalu eksistensial spiritual adalah wajah yang keempat, penderitaan di mana dalam kondisi seperti sekarang banyak sekali orang entah diucap entah tidak yang mempertanyakan, Tuhan jadi engkau di mana gitu ya. Tuhan kalau engkau ada mengapa dibiarkan kondisi seperti ini gitu ya. Kalau toh Tuhan ada tapi kondisinya seperti ini berarti Tuhan jahat dong gitu ya. Udah pandemi belum berakhir, bencana cuaca ekstrim lagi luar biasa, kita terus-menerus bisa mengalami bencana kapanpun gitu ya, kebanjiran, lalu jangan dari bencana alam, bencana sosial juga terus-menerus ya, kasus-kasus diskriminasi rasial
di seluruh dunia sekarang lagi naik, bukan cuma di Indonesia. So, di sini banyak sekali orang yang mempertanyakan, Tuhan engkau di mana? Engkau di mana? Kalau ada di mana? Aku tidak melihat gitu dan tidak merasakan. Itu adalah sebuah krisis eksistensial spiritual dan itu adalah suffering karena kita merasa ditinggalkan sendiri gitu ya. Nah, ini ada 4 penderitaan ini kita akan diskusikan. Mungkin kita tidak akan sempat bagi breakout room ya. Mungkin di antara ibu dan bapak, teman-teman, mungkin kalau ada yang mau berurun rembuk gitu, kira-kira apa saja sih penderitaan yang muncul di sekitar kita ya, di antara kita semua ya, para ibu, terutama khususnya para wanita ya, yang sekarang kita akan coba bahas ya. Kemudian dengan penderitaan jenis itu apa yang dibutuhkan gitu ya. Mungkin silakan saya sampaikan ke Mbak Ellen, mungkin kalau ada dari antara ibu, bapak dan teman-teman, boleh via chat mungkin ya supaya bisa lebih efisien atau apa. Kira-kira penderitaan apa yang sekarang sedang dialami dan kemudian nanti kita lihat apa yang dibutuhkan. Silakan Mbak Ellen. Oke, terima kasih Ibu Mona. Nah, kira-kira nih mungkin dari partisipan ada yang mau sharing mengenai hal ini supaya bisa kita bahas langsung dengan Ibu Mona. Mungkin bisa angkat tangan atau mungkin bisa komen di chat juga supaya bisa kita bahas sama-sama. Oke. Mungkin nih Bu Mona sambil nunggu, tadi ada yang nanya nih di kolom chat, katanya BOMHA-nya itu asesmennya dibikin oleh siapa dan tahun berapa, sudah diuji berapa kali dan di mana saja. Iya. Wah, bagus sekali ya Pak Jermia C1. Terima kasih ya untuk pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau BO burnout detector itu dari tahun 2015 ya. Diujinya kepada kelompok kelompok umum ya, masyarakat umum, baik di waktu itu link maupun langsung ya, kuesioner langsung, karena waktu tahun 2015 itu belum sistem pakai, banyak yang belum link ya, tapi akhir-akhir ini kita semua pakai link. Online maksudnya ya, form online. Lalu MHA assessment dibuat dari Juli tahun 2020 ya, dan diujikan udah so far sih sekali pelatihan itu kan bisa 200-300 ya kalau lewat Zoom gitu, pelatihan-pelatihan atau seminar. Kita so far sudah dapat sekitar 6.200-an orang untuk yang MHA assessment. Ya, tapi kalau yang untuk BO lebih banyak dari itu karena udah dari tahun 2015. Tapi saya tidak tahu persisnya berapa ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, welcome. Oke, mungkin ada yang mau sharing dulu nih, tadi berhubungan dengan pertanyaan dari Bu Mona nih. Karena tentunya pandemi ini udah setahun lebih nggak selesai-selesai, pastinya juga berdampak ke masing-masing pribadi kan, tidak hanya fisik tapi juga mental. Mungkin dari pekerjaan, dari keluarga yang tiba-tiba anaknya harus sekolah di rumah terus, mungkin sebagai ibu rumah tangga semakin bingung gimana cara bagi waktunya, atau mungkin masalah pekerjaan. Oke, mungkin bisa yuk, mungkin ada yang mau sharing, boleh angkat tangan atau mungkin isi komentar di kolom chat. Kita masih tunggu nih, mumpung pembicara kita nih hari ini luar biasa loh. Ini sudah S3, seorang doktor. Ini saya belum ada apa-apanya nih ke sama Bu Mona nih. D-nya beda ya, Dok. Beda ya, Bu ya, kita ya. D-nya kecil, satu lagi D-nya besar gitu kan. Keren Mbak Ellen, keren. Oke. Yuk, mungkin ada yang mau sharing, mungkin siapa nih biasanya harus, iya, halo, oke, Ibu Patricia Sondang, gimana Ibu mau sharing? Nah, saya bukan sharing, saya hanya, kan ada teman, posisinya memang sejak pandemi ini, kita bilang parno, tapi dia gimana ya orangnya, jadi dia sejak COVID ini, jaga kesehatan, seperti, waduh kacau, pokoknya orang bilang makan apa, dia makan. Orang bilang nggak boleh makan ini, dia. Akhirnya dia seperti, gimana bilangnya ya, jaga kebersihan. Kita kalau datang ke rumahnya, itu halaman rumah yang kita injak itu disiram air. Nah, saking itunya ya. Terus dia sekarang itu, cuman jadi kelebihannya sekarang dia jadi akhirnya, dia lebih banyak bawa ke, jadi sering baca kitab suci, selalu misa pagi, tetapi tidak berani ke gereja. Sekarang saya mau tanya bagaimana cara
untuk mengatakan kepada dia. Akhirnya soalnya gini, mereka jaga seperti apa, akhirnya mama dan kakaknya satu rumah itu kena COVID. Cuman memang udah sembuh ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk merubah pola pikir dia itu bahwa ke gereja itu seperti sekarang tuh gak ada masalah, tapi dia takut loh. Oke. Soalnya dia, gimana saya bilang, jaga kesehatan, makan obat, semua akhirnya dia kurus loh langsing sekarang. Dia nggak berani kemana-mana. Bagaimana cara merubah pola pikir? Dia sering nangis. Kalau dia curhat sama saya, dia sering nangis. Saya hanya bawa doa aja, saya pun bingung. Itu aja. Oke, mungkin Makasih. Bu Mona yang mau menanggapi terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Saya mencoba untuk melihat dari Ibu Patricia Sondang. Terima kasih sekali ya Ibu untuk concern-nya tentang teman Ibu ya. Jadi kalau saya mencoba menduga penderitaan dari teman Ibu mungkin selain bahwa dari orang tua dan mungkin ada anggota keluarga yang COVID, berarti penderitaan fisik ya. Penderitaan fisik tadi bentuknya kan ada 4 wajah penderitaan, ada 4. Yang kena COVID berarti penderitaan fisik gitu ya. Kemudian kalau mungkin teman Ibu yang tadi cemasnya ekstra gitu ya, lalu suka jadi sering menangis dan lain-lain gitu. Itu berarti penderitaan psikologis pasti ya, ada kecemasan, rasa takut. Kalau nangis entah karena sedih atau sepi, kita nggak tahu ya, tapi antara dua itu, kesepian atau sedih sekali gitu ya, itu penderitaan psikologis. Saya nggak tahu apakah kemudian juga ada penderitaan yang bersifat spiritual eksistensial, sehingga betul-betul untuk misalnya kehidupan roh beragama pun tidak dijalankan, padahal tadinya mungkin dia aktif gitu ya. Nah itu saya tidak tahu. Tetapi artinya kalau dikatakan apa sih yang harus dilakukan untuk merubah itu gitu ya. Yang pertama pasti orangnya harus menyadari dulu ada sesuatu yang tidak oke di dia. Teman Ibu diminta untuk mengisi aja link ini. Ibu kan bisa share gitu ya. Tolong isi link ini nih, coba kamu lagi oke nggak? Ini terus nanti diberikan juga atribut-atribut untuk memaknainya. Gitu. Memang alat ini kami buat akhirnya untuk dibagikan juga. Jadi artinya kita membutuhkan kok sebuah tools ya untuk mengakses diri sendiri. Saya ini lagi oke atau nggak oke. Gitu. Sebetulnya kalau tanpa alat itu pun sebetulnya kita tahu kok diri kita lagi nggak oke gitu ya. Karena badan kita, lalu apa yang kita rasakan, pikiran kita juga sebetulnya akan ngasih semacam warning. Tapi kadang-kadang kita abaikan gitu loh. Jadi misalnya pikiran kita meng-abuse gitu ya, memaksa kita untuk melakukan ini dan itu karena kekhawatiran. Ya, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh orang kebanyakan adalah karena ketakutannya, karena kecemasannya. Cemas itu dari pikiran, takut itu kan aspek afeksi gitu ya. Itu membuat dia melakukan hal-hal yang dia sendiri sebetulnya tidak sukai dan juga akan menimbulkan penderitaan yang juga besar kepada dia gitu ya. Jadi kita suka melakukan hal-hal yang kita tahu sebetulnya akan berdampak buruk bagi kita gitu. Nah ini yang kita katakan tahu tapi mungkin nggak aware, nggak sadar gitu, dan itu perlu disadar. Tapi sadar, oh iya kalau ada something wrong, saya juga harus berbelas kasih kepada diri saya, harus bersikap lembut kepada diri saya gitu ya. Nah itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Jadi awareness-nya dulu ada, kemudian what to do-nya nanti setelah ini kita akan bahas ya Ibu Patricia Sondang ya. Jadi langkah-langkahnya apa setelah aware ya. Thank you Ibu, keren banget dan terima kasih untuk kepeduliannya. Ini kalau ngomongin kesehatan mental itu memang sebenarnya cukup luas ya Bu Mona ya. Apalagi kita yang ini antara alam sadar dan di bawah dan tidak sadar sebenarnya ya. Kita ini sebenarnya waras nggak sebenarnya tadi dengan pertanyaannya Bu Mona di awal gitu kan, dengan konsep seperti itu. Oke.
Ini, oh iya, ada tanggapan dari Bu Karolin, boleh saya bacakan sedikit ya. Ini semoga isi seminar dapat membantu kita lebih menambah pengetahuan nih. Jadi mumpung ada Ibu Mona di sini, buat ibu-ibu yang masih mau bertanya, boleh langsung isi di kolom chat supaya bisa kita bahas setelah ini ya. Oke, Bu Mona, kira-kira kita mau nunggu ada yang mau sharing lagi atau kita lanjutin dulu nih Bu Mona? Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Ya, baik, kita lanjut Ibu dan Bapak. Saya akan share lagi. Ya. Baik, sekarang setelah nanti Ibu dan Bapak, teman-teman mungkin juga lebih mengamati ya kepada diri dan sekitar. Mungkin ada hal-hal yang kita lihat dari teman kita gitu ya, atau dari orang di sekitar kita yang kita juga butuh untuk dia lebih seimbang gitu ya. Ini ada jurus charging supaya kita kalau HP kan kalau udah lowbat di charge ya, terus nanti bisa dipakai lagi dengan optimal. Kita juga, artinya kita itu juga bisa kelelahan secara emosional, bisa kekeringan gitu, sehingga butuh ada charger ya untuk membantu kita. Ini ada seorang psikiater yang juga menjadi tokoh tokoh psikoanalisa, namanya Gustav Jung. Dia mengatakan di dalam semua ketidakteraturan, chaos, kondisi chaos ada kosmos ya. Lalu di dalam segala bentuk ketidakteraturan sebetulnya ada secret order, ada keteraturan yang bersifat rahasia. Artinya pandemi COVID kita percaya Ibu dan Bapak, teman-teman, apapun agama kita gitu ya, karena saya lihat di sini juga bervariasi meskipun diselenggarakan oleh WKRI, saya lihat ada dari berbagai kalangan ya. Jadi ada satu kondisi di mana kita yakini bahwa pandemi COVID ini hadir bukan tanpa maksud gitu ya. Ada di balik kekeosan yang dibawa oleh pandemi ini sebuah maksud besar atau pembelajaran berharga bagi seluruh dunia, termasuk kita, termasuk saya gitu ya. Artinya kepada individu masing-masing. Sehingga apa yang bisa kita petik dari kondisi ini sebetulnya kita bisa lihat gitu. Jadi dari penderita terlepas bagaimana itu ada kondisi yang bisa kita pelajari. Nah, ada satu yang memang bisa kita lakukan, ini sekaligus yang penting kita bagaimana kita tahu kondisi diri kita. So, setelah tahu misalnya kita lagi nggak oke, kita lagi nggak Orangnya hilang. Kayaknya ini ya, Bad connection. Iya, koneksinya. ini ada gangguan. Iya, lost connection. Kita tunggu dulu sebentar ya. Gangguan. Mei, Ibu dan Bapak, Mbak Ellen. Ya. ini Apakah sudah peserta kita terlihat? juga ada yang jauh loh. Oh ya? Ada yang dari Osaka sama dari Jepang nih. Dari Osaka sama Sydney. Wow, luar Wow. biasa. Yang dari Mbak Osaka ada Ellen, mau nanya nggak? selamat malam. Mona sudah Apakah sudah bisa terdengar? Oh, Yes. oke, baik. Sudah ya. Udah tuh. Maaf ya, ini saya barusan jadi saya ganti ke paket data karena WiFi lagi nggak oke. Baik, untuk jaga-jaga. Saya lanjutkan Ibu dan Bapak, maaf tadi terputus. Apa sudah terlihat lagi Mbak Ellen? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk tadi kita sampai ke mekanisme pemulihan diri ya. Jadi setelah kita sadar bahwa kita oke atau nggak oke, lalu kemudian apa langkah selanjutnya gitu ya, sesuai pertanyaannya tadi Ibu Patricia. Kalau kita lagi nggak oke, lalu ngapain? Nah, kita perlu memulihkan diri. Nah, memulihkan diri sama kalau kayak badan kita terluka ya, Ibu dan Bapak, kalau ibu-ibu nih lagi ngiris, mau bikin tumis kangkung, kemudian lagi ngirisin bawang, lagi ngirisin cabai gitu. Kemudian kita nggak sengaja teririslah jari kita berdarah. Lalu kita kesakitan, aduh, sakit banget, pedih gitu. Kita cuci luka kita, kemudian kita kasih mungkin obat betadin atau apa, kemudian kita balut, kita keringkan, kemudian kita balut. Kalau kita mau
mau masih masak misalnya gitu ya, supaya nggak kena debu dan lain-lain. Nah, itu adalah P3K kalau kita lagi luka. Nah, sama mental. Kita juga butuh satu perlengkapan yang digunakan segera setelah kita mengalami luka emosi atau luka psikologis ya. Kita mungkin dipermalukan, kita mengalami kekecewaan besar, kita mendapat berita mengagetkan, kita kehilangan ya. Saya percaya di antara kita juga banyak sekali mengalami kehilangan gitu ya. Mungkin orang-orang yang kita cintai karena pandemi ini gitu. Nah, jadi di sini memang ada satu kondisi di mana kita perlu memulihkan diri kita pasca kita mengalami luka-luka emosi atau luka-luka psikologis. Nah, itu yang dikatakan sebagai psychological first aid atau P3K psikologis gitu. Nah, ini adalah mekanisme pemulihan diri yang pertama. Halo Setelah Reva. kita terluka atau Halo Reva. Maaf, Pak Reva nelpon mungkin Pak. ada yang boleh tolong dibantu di mute dulu, mungkin yang Coba, Pak. seperti Ibu Mona ya. Oke, baik. Halo. Terima kasih. Reva udah mau. Sudah. Ya, baik. Nah, jadi untuk berikutnya kita coba bagaimana P3K psikologis ini juga menjadi bagian dari concern kita ya untuk menghadapi aneka kekecewaan yang kita dapatkan. Yang berikutnya adalah mekanisme pengisian daya. Jadi yang tadi untuk memulihkan tadi dengan P3K psikologis. Sekarang bagaimana kita mengisi daya? Artinya ketika kita charging-nya seperti apa? Itu ada dua hal. Itu adalah dengan maintenance sama pengelolaan energi. Nah, kalau maintenance berarti kita menggunakan rutinitas yang sehari-hari. Artinya kita perlu menjadwalkan secara rutin bagaimana sih mekanisme pengisian energi kita gitu ya. Relasi kita, aktivitas kita, ritual kita, contoh maintenance kesehatan mental ya. Itu adalah misalnya bagi ibu dan bapak yang rajin doa, entah doa pagi atau doa rosario misalnya ya, atau sembahyang 5 waktu, lalu ada yang yang rajin jalan pagi gitu ya, setelah bangun tidur berdoa lalu pakai sepatu olahraga gitu ya, kemudian jalan deh pagi-pagi gitu. Itu adalah rutinitas yang artinya kita lakukan satu rutinitas tertentu, melakukan aktivitas atau apa yang membuat kita menjadi lebih oke ya sehari-harinya gitu ya. Nah, ini silakan. Kalau saya sendiri, saya bangun sekarang di masa pandemi ini setiap 4:30 pagi. 4:30 kemudian saya doa sebentar, lalu kemudian saya membuka laptop saya dan mempersiapkan untuk refleksi pagi. Jadi di Evamilia kami ada namanya morning dew atau embun pagi. Itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 5.15 sampai jam 5.30 WIB. 15 menit doang. Tapi saya senang melakukan itu setiap pagi, setiap hari, karena itu menjadi rutinitas yang bagi saya itu adalah maintenance kesehatan mental saya. Jadi saya mengawali hari dengan lebih awal, dengan lebih dini, saya merasa lebih siap, saya mengawali dengan hening, tenang, bukan dengan terburu-buru melakukan segala sesuatu. Sehingga semua lebih baik buat saya gitu dengan sejak saya melakukan ritual ini. Dari bulan Februari saya melakukan ini. Sebelum-sebelumnya masih naik turun, belum rutin. Tapi begitu Februari langsung rutin tanggal 1 Februari gitu ya. Nah, itu maintenance, contohnya itu. Lalu pengelolaan energi. Pengelolaan energi berarti kita perlu memahami ketika kita sudah mulai kelelahan. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang kelelahan atau sudah burnout gitu ya. Baru ketika udah burnout baru sadar bahwa aku tidak baik-baik, dan itu kebanyakan sudah menelan korban biasanya ya. Kalau ibu-ibu tuh menelan korbannya apa misalnya? Jadi lebih nyinyir gitu. Jadi lebih nyinyir. Jadi kita itu ada terutama perempuan itu ada masa sensitifnya ya. Setiap bulan bagi yang masih menstruasi gitu. Setiap kali PMS sebelum menstruasi 1 minggu aja, wih, yang cantik-cantik, yang manis-manis jadi pada buas gitu ya. Jadi mulutnya kadang-kadang jadi kasar, terus apa-apa dikomentarin gitu ya. Nah, ini ada satu yang kita mulai tahu, kalau kita pandai mengelola energi, perlu aware bahwa wah ini gue lagi udah mau dapat kali ya, udah mulai sensitif banget nih. Jadi kita lebih jaga, lebih tahan gitu ya.
sehingga akhirnya tidak melukai orang lain karena kondisi kita yang lagi nggak oke gitu. Jadi dan penggunaan energi kita pun jadi lebih efektif. Artinya kalau saya lagi nggak oke, saya harus jaga gitu. Saya kalau sudah mulai kelelahan, ini contoh lagi pakai diri sendiri supaya tidak salah gitu ya. Nah kalau diri saya sendiri, kalau saya udah mulai kelelahan karena di rumah itu anak saya itu yang saya katakan tadi kayak perguruan silat ya, kadang-kadang melelahkan sekali ya menghadapi mereka gitu ya, karena energi mereka besar-besar dan suka berantem terus, apalagi di rumah terus gitu ya, karena sekarang pada di rumah online semua apa-apa. Nah jadi saya akan mengunci diri saya di kamar. Jadi bukan saya kunciin anak, enggak. Saya mengunci diri saya kalau saya udah mulai nggak kuat ya. Daripada kemudian saya burn out, kemudian marah, kemudian saya melakukan hal-hal yang saya sesali. Akhirnya saya mengunci diri. Anak saya yang bungsu ketok-ketok, "Mami, mami, buka mami, mami," gitu ya. Terus saya bilang, enggak, mami mau di dalam, mami takut nggak kuat," gitu ya. Jadi mami mau istirahat dulu sebentar, mami butuh waktu ya, gitu. Itu saya tahu ketika kondisi saya lagi nggak oke, saya di dalam kamar ya nggak ngapa-ngapain, cuma diem, lebih hening, tapi paling tidak saya menjaga jarak gitu dengan situasi yang membuat saya tidak bisa hening gitu ya. Jadi saya mengambil jeda gitu untuk diri saya sendiri. Itu adalah pengelolaan energi. Itu yang diperlukan gitu ya untuk mekanisme supaya energi kita itu tetap ada, kemudian nggak sampai kosong, kemudian kita secara rutin bagaimana memaintainnya itu. Jangan sampai keburu kehabisan energi. Yang kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas tentang strategi pengembangan diri. Di sini dikatakan oleh Fransiskus Assisi ya dalam doanya, kita perlu mengubah apa yang bisa diubah. Hal-hal yang bisa diubah kita perlu upayakan dengan maksimal. Kita perlu rajin, kita perlu optimal. Kita tidak boleh apa ya, mengabaikan. Apa yang bisa kita ubah menjadi lebih baik, ayo kita ubah gitu ya. Lalu kalau yang tidak bisa diubah, contoh pandemi ini kapan berakhir, kita nggak bisa diubah. Bukan saya yang bisa mengubah pandemi ini kapan berakhir gitu ya. Jadi ada sesuatu yang perlu kita terima. Oke, dengan kondisi ini, so what? Jangan menunggu sampai pandemi berakhir, yang kita tidak tahu kapan akhirnya gitu kan. Itu sesuatu yang bisa kita ubah sikap kita terhadap penderitaan-penderitaan atau ketidakidealan gitu. Kita tidak bisa mengubah misalnya pengalaman yang sudah terjadi gitu ya. Lalu kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita mau mengubah pasangan hidup nggak bisa, kita mengubah diri kita aja susah, apalagi mengubah orang lain gitu ya. Jadi memang kalau nggak bisa diubah ya kita bisa terima. Sikap kita yang bisa kita ubah tentang orang tersebut atau kondisi tersebut. Jadi mengubah yang bisa diubah, menerima yang tidak bisa diubah, dan bijak membedakan mana yang bisa diubah dan tidak bisa diubah, gitu ya. Itu Fransiskus Assisi punya kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, ada satu proses bagaimana kita mengembangkan diri adalah dengan kita yang seperti tema kita, bertahan, bersyukur, berkarya. Bertahan gimana caranya? Ini adalah supaya kita tetap bisa mengembangkan diri ya, bertahan, bersyukur, berkarya. Bertahan gimana caranya? Ya, saya percaya para ibu di sini suka belajar ya dan akan terus belajar gitu ya. Buktinya apa? Buktinya walaupun mungkin kita tidak terbiasa online, doa online. Mama saya sudah adalah seorang legioner ya yang sangat aktif. Tadinya dia betul-betul terpukul dengan pandemi karena dia tidak bisa ketemu teman-teman legionya, teman kongko juga ya, teman sama-sama jalan. Kemudian di masa pandemi ini mama saya online terus, nge-Zoom terus gitu ya. Dan dia belajar ini gimana caranya, ini gimana. Aduh, saya seneng banget ya. Jadi luar biasa semangat belajarnya. Di mana hobi dan minat serta apa yang kita sukai, yang kita cintai gitu ya. Jangan sampai hilang, kita lakukan. Saya juga banyak mendengar cerita dan itu saya lihat sendiri dari teman-teman saya juga, ibu-ibu ini banyak sekali yang dapat keterampilan baru ya selama pandemi ini. Yang tadinya nggak suka masak, jadi masak rajin gitu ya. Yang tadinya nggak pernah bikin kue-kue, udahlah beli aja lah apa. Sekarang karena ada waktu di rumah kemudian jago bikin kue-kue ya. Kalau dicoba enak banget ya. Teman saya jadi jago bikin pizza dan begitu anaknya gembul banget makan pizzanya, dia tambah senang lagi. Oke, nanti toppingnya yang lain-lain ya gitu ya. Semangat sekali. Itulah cara kita bertahan. Jangan pisahkan diri kita dari apa yang kita minati dan hobi-hobi kita. Kembangkan.
Dan saya juga salut ya, sejak masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang tamannya, kebunnya jadi bagus, ya. Karena tadinya nggak sempet ya, biasanya hanya nyuruh aja siramin taman gitu ya. Sekarang karena kita di rumah, ini cantik-cantik banget bunganya ya, ada yang punya anggrek, ada yang tanaman obat ya, yang namanya susah-susah, bukan cuma brotowali apa yang dulu kalau nyari itu di mana-mana gitu ya, cari susah di mana tuh brotowali atau apa atau apalah namanya. Sekarang punya kita di kebun ya, karena ibu-ibunya pada rajin nyiramin, rajin merawat, rajin berkebun ya. Itu adalah hobi minat. Itu kita akan bertahan. Luar biasa kemampuan para ibu untuk bertahan di masa sulit seperti sekarang. Gitu, luar biasa. Lalu yang kedua bersyukur. Bersyukur itu adalah di tengah kondisi seperti sekarang masih banyak loh orang yang lebih susah dari kita. Dan itu membuat kita punya kepedulian, punya concern. Ya, kita di sini masih bisa nge-Zoom. Kita di sini masih ada uang untuk beli paket data gitu ya. Kita masih bisa belajar. Kita masih bisa saling menghibur ya dengan kondisi sekarang gitu. Kita masih bisa makan dengan cukup ya, masih bisa sehat seperti sekarang. Itu ada satu yang kita syukuri. Tapi kemudian juga syukur itu ditambah dengan kita tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin kesulitan dan butuh kepedulian kita lebih, concern, kepedulian, lebih peduli kepada kesulitan orang lain gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang Ibu dan Bapak mungkin sudah dengar ya, karya-karya baik itu banyak sekali muncul sejak pandemi ini. Jadi bukan hanya hal buruk yang banyak muncul di pandemi. Bukan hanya angka kekerasan keluarga meningkat, angka perceraian meningkat, angka kriminalitas meningkat, angka sakit meningkat, angka kematian meningkat. Bukan cuma itu yang jelek-jelek, yang serem-serem. Tapi juga betapa banyaknya sekarang karya-karya kerelawanan meningkat gitu ya, karya-karya kepedulian meningkat, karya-karya kreatif meningkat, aneka muncul aneka pekerjaan jenis baru, profesi baru meningkat gitu. Itu satu hal yang kita patut syukuri. Memang kita menderita, dunia ini menderita, tapi di samping itu penderitaan itu juga dilipur oleh betapa banyaknya belas kasih, dibalut. Jadi banyak luka-luka, tapi banyak yang membalut luka-luka. Banyak yang suffering, banyak yang menjadi relawan. Jadi banyak yang menderita, banyak yang menjadi relawan untuk melipur penderitaan. Itu harus diakui gitu ya. Akhir-akhir ini mungkin ibu bapak, teman-teman juga mencermati ya tentang perkembangan politik, lalu kondisi keamanan di tanah air. Dikatakan bahwa sekarang ngeri ya, orang-orang muda ini udah direkrut jadi teroris gitu ya. Coba silakan lihat di media massa ya. Jadi betapa mereka udah siapkan gitu ya gerakan-gerakan radikal, siapkan sejak dini misalnya gitu. Tapi kita juga lihat loh, orang-orang muda itu sekarang ini banyak banget yang jadi relawan kemanusiaan. Ya, betapa banyaknya mungkin teman-teman dokter nanti tanya Mbak Ellen gitu ya. Saya bertemu dengan teman-teman dokter yang banyak berangkat ke daerah pedalaman gitu. Lalu juga berangkat untuk karya-karya kemanusiaan yang kita lihat, aduh, kita nggak tahu nih nanti pada bisa pulang nggak gitu ya. Setelah itu gitu. Lalu boro-boro mementingkan, aduh, nanti gimana harta gua, nanti gimana kekayaan gua, nanti enggak. Mereka banyak yang melakukan untuk dedikasi kepada humanity. Betapa banyaknya. Sekarang kita banyak bencana, tapi coba lihat betapa banyak orang yang mau jadi relawan bencana di tengah kondisi kayak gini loh, di tengah kondisi kayak gini, gitu. Jadi kalau saya lihat luar biasa, ya. Hidup ini memang mengajari kita sangat banyak penderitaan, banyak pelipur penderitaan. Ada pepatah Cina kuno, ya saya nggak tahu ya, nanti kapan-kapan mungkin boleh kita cari. Kalau mau cari tanaman untuk penawar racun, ya, carilah di dekat tanaman beracun itu. Jadi di dekat tanaman beracun, nggak jauh-jauh dari situ ada penawar racun. Di tempat di mana banyak penderitaan, di situ berlimpah belas kasih. Di tempat di mana banyak kejahatan, muncul pahlawan. Di tempat banyak orang-orang yang menderita, ada yang melipur penderitaannya. So, bersyukur itu di tengah kondisi apapun seperti sekarang gitu. Karena hal-hal baiknya pun banyak sekali gitu. Termasuk kalau kita lihat pasti dari diri kita, banyak yang bertumbuh. Lalu yang terakhir adalah berkarya. Ada satu yang saya salut dari Socrates. Nanti ibu-ibu
googling ya nama Socrates, pasti udah tahu ya, filsuf ya. Socrates itu saking mulutnya nyinyir, bukan nyinyir sih sebetulnya, banyak komentar, bikin orang gerah karena mengungkapkan kebenaran, dia dihukum mati dengan minum racun, ya Socrates. Salah satu Socrates itu yang paling bikin panas kuping, salah satu kalimatnya adalah dia bilang, kehidupan yang tidak diperiksa, yang tidak pernah diperiksa, tidak layak untuk dijalani. Dan bahkan dia dengan nyinyirnya bilang bahwa manusia itu kalau tidak pernah memeriksa hidupnya, itu seperti karnivora yang berjalan-jalan di atas bumi gitu ya. Kita tuh hanya pemangsa saja, tidak disadari. Kita hidup, bernafas, berjalan, bersekolah, menikah, punya anak, punya pasangan dulu, punya anak, sampai nanti punya cucu, itu semua kayak tidak disadari. Itu semua hanya karena harus saja gitu ya. Tapi Socrates bilang kalau mau menyadari, betul-betul memeriksa, pakailah 3B. Ya, 3B itu benar, baik, bermanfaat. Apakah hidup saya benar? Apakah hidup saya baik? Apakah hidup saya bermanfaat? Benar itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ya, keluhuran moral. Lalu baik itu berkaitan dengan kita tidak melukai orang lain. Kita memperlakukan orang lain dengan respect, dengan baik. Relasi, lihat dari relasi. Lalu yang ketiga, apakah saya berguna apa enggak gitu ya. Nah, itu adalah yang men-challenge kita untuk tetap berkarya, termasuk di tengah pandemi seperti sekarang. Apakah kita menjalani masa ini dengan benar, baik, bermanfaat? Dari tahun 2019 sudah ada COVID, akhir tahun 2020 sudah cepat sekali, kemudian menjadi pandemi, sekarang 2021 udah mau pertengahan tahun, jangan menunggu sampai semua berakhir, tidak tahu kapan berakhirnya, ya. Dan ketika berakhir pun COVID belum tentu nggak ada yang lain, ya. Karena dengan kondisi dunia yang seperti sekarang, aneka virus, penyakit, lalu aneka bencana gitu ya. Kalau toh bukan dari virus misalnya, bencana alam, jangankan bencana alam, bencana sosial. Jadi akan selalu ada kok, suffering itu akan selalu ada. Tapi akan selalu ada kok compassion itu, gitu ya, belas kasih itu. Gitu. Nah, jadi jangan putus asa untuk terus bertahan, bersyukur, berkarya. Nah, jalan pengembangan diri ini adalah jalan pengabdian untuk ibu-ibu khususnya yang Katolik. Dikatakan ini kita baru Paskah gitu ya. Ada Via Dolorosa, jalan penderitaan. Jadi ini adalah jalan pengembangan diri kita sebagai perempuan, sebagai wanita. Ini juga jalan pengabdian kita gitu ya, jalan pengabdian. Kalau harus memanggul salib gitu. Tapi bagaimana sambil memanggul salib kita masih bisa menyadari di kiri kanan itu ada bunga-bunga kecil di pinggir jalan gitu ya, ada teman-teman kita yang mendukung, ada embun pagi kita masih bisa syukuri sinar matahari pagi gitu. Ada orang-orang yang senyumnya luar biasa yang mewarnai hidup kita gitu ya. Itu satu proses yang bisa membantu kita sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota organisasi gitu ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota bangsa, dan sebagai masyarakat dunia ya, anggota dari dunia ini, bagaimana kita mengisi hidup kita. Nah, untuk para ibu-ibu hebat yang ada di sini, saya ingin membacakan puisi, tapi karena saya malu bacain langsung, jadi saya kasih videonya saja ya. Saya suara aja, saya rekam, tapi karena saya malu ya. Jadi tapi saya mencintai ya, dan saya sangat menghargai para wanita yang luar biasa yang ada di hadapan saya sekarang. Semoga menikmati puisi, mencintai perempuan. Selamat menikmati. Sebentar saya akan ini ya, supaya bisa, mungkin suaranya belum terdengar ya. Belum, Mun. Iya. Mencintai Perempuan oleh Mona Sugianto. Aku mencintai keperempuananku. Aku bangga dengan kepercayaan mendalam yang diberikan kepadaku untuk keterlibatanku dalam kisah penciptaan manusia. Kelalaian Hawa
tidak mengurangi kemuliaanku sebagai perempuan. Karena keringat dan air mataku, darah yang tertumpah dari rahimku, air susuku, doa dan janjiku telah menjadi penukar untuk keselamatanku di dunia dan akhirat. Meskipun banyak perempuan dikatakan sundal, tetapi lebih banyak lagi perempuan yang melahirkan dan membentuk para pahlawan. Sebagai perempuan, aku semerdeka burung di udara. Akulah yang memilih dengan kehendak bebasku untuk mencintai, untuk setia, dan untuk mengabdi. Dan ketika pengabdianku tidak mendapatkan balasan setimpal di bumi, aku bisa memaafkan. Memaafkan lagi, dan lagi. Karena hatiku begitu luas dan cintaku begitu mendalam. Aku memaafkan kalian yang mencoba menghancurkan kemuliaanku sebagai perempuan. Tidak ada pemerkosa manapun yang mampu menodai kemuliaanku sebagai perempuan. Karena keindahanku berasal dari dalam, bukan dari luar. Tidak ada yang dari luar bisa menajiskan aku, karena kemurnianku datang dari kedalaman jiwaku. Kekecewaan dan lukaku akan dilipur segera, karena hatiku seluas samudra. Kesakitan luar biasa yang harus kutanggung sebagai perempuan telah dan akan terus kutanggung. Aku tetap memaafkan kalian. Tetapi inilah doa dan berkatku. Bijaksanalah orang yang menghormati perempuan, yang menghargai jerih payah, keringat, dan air matanya. Pahlawanlah orang yang melindungi perempuan, yang menjaganya dengan sepenuh hatinya. Berbahagialah orang yang mencintai perempuan, yang mengingat darah yang tertumpah untuk setiap nyawa di bumi, yang bersyukur untuk kesediaan perempuan untuk meregang nyawa bagi kehidupan. Pesanku bagi yang pernah merasa sungguh dicintai perempuan, yang menikmati cinta, susu, pelukan, dan ciuman seorang ibu. Cintailah perempuan, jagalah anak perempuan, didiklah remaja perempuan dengan benar. Jangan sakiti dia dengan sengaja, jangan lukai, jangan nodai. Jangan gunakan dia untuk sekedar pemuas hasrat dan kesenangan. Jangan jadikan ia barang dagangan. Ingatlah selalu, ia perempuan. Ia mulia. Bagi yang sama sekali merasa belum pernah dicintai perempuan, yang merasa kurang diterima dan tidak diperlakukan baik oleh seorang ibu, maafkanlah perempuan. Maafkan telah melukai hatimu yang indah. Bila engkau bermurah hati, berikanlah kesempatan kepada perempuan untuk mencintaimu dan menghormatimu, untuk merawat dan setia kepadamu.
tidak menuntut diperlakukan sama dengan laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki memiliki keindahan yang unik. Bila tidak terlalu besar permintaanku, biarlah aku menjadi istimewa dengan keperempuananku. Biarlah aku juga mencintai keperempuananku dengan merdeka, setia, dan Baik, Ibu dan Bapak, itu tadi puisi mencintai perempuan. itu tadi puisi mencintai perempuan. Saya akan lanjutkan sedikit lagi. Oleh Mona Sugianto. Sebentar, saya itu kan. Ya, itu tadi puisi sekilas untuk apa ya, mengapresiasi ya kita semua dan apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan selama ini, para ibu khususnya dan dari teman-teman WKRI serta para peserta. Ini ada beberapa yang nanti juga ini ada di apa, ada di link, nanti ada di link maupun ada di PDF yang nanti akan diberikan kepada Ibu dan Bapak materi seminar ini ya dari panitia nanti akan didapat. Ini adalah layanan kami yang dapat diakses untuk memelihara kesehatan perempuan ya. Jadi dari kami setiap kali selesai pelatihan, what to do-nya kalau ada sesuatu yang kita bisa berjejaring, silakan, kami welcome. Kalau kami lihat dari layanan-layanan kami ada 8 yang bisa dilakukan. Kalau untuk konseling 100 ya ada untuk yang membutuhkan layanan konseling. Lalu support group itu free, Ibu dan Bapak, ada untuk para pejuang gagal ginjal, lalu sahabat yang menderita kanker dan keluarganya. Lalu untuk kesehatan mental juga ada support group dan ada untuk sahabat dengan HIV di Positive Vibes ya. Jadi ini semua free untuk support group. Lalu ada juga layanan kami untuk self-help series, kursus menolong diri sendiri, pelatihan konseling, lalu ada morning view, tadi sempat saya ceritakan, itu free juga untuk komunitas setiap hari Senin sampai Jumat, jam 5.15 sampai 5.30. Lalu kita juga untuk mungkin di antara ibu bapak teman-teman ada yang menjadi aktivis kemanusiaan, aktivis sosial, LSM atau pengasuh panti asuhan dan kerelawanan, itu ada Aktif Community, itu banyak sekali upgrading sifatnya tidak berbayar juga banyak ya. Lalu P3K psikologis itu ada pelatihan dan ada seminar pendidikan online free untuk guru. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan ibu dan bapak teman-teman bila dibutuhkan. Sebelum tanya jawab, saya akan ucapkan selamat mencintai dan selamat berkarya. Senang bisa berbincang dengan ibu dan bapak. Saya serahkan kepada Mbak Ellen untuk selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Mona. Ini tadi by the way puisinya keren banget sih. Itu benar-benar bikin terharu banget, luar biasa. Banyak ucapan pujian juga tentunya untuk Ibu Mona ya. Memang juga saya juga setuju sekali. Memang pandemi ini kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya, walaupun sudah ada vaksin, tapi kita masih belum tahu nih karena virus itu sendiri pun terus bermutasi. Memang salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bereaksi untuk menanggapi situasi yang sedang terjadi nih. Jadi kita pun juga bisa tahu kapan untuk beradaptasi supaya kita pun tetap bisa berkarya. Yang penting tetap harus bersyukur juga. Dan dari sini pula juga saya juga belajar bahwa memang setiap hal yang terjadi itu
akan selalu memberikan kita sebuah pelajaran di mana kita juga harus lebih menghargai tentang hidup juga. Dan di sinilah pentingnya juga selain menjaga fisik tentunya juga harus ada mental yang harus kita jaga nih. Nah, sebelum Q&A mungkin saya boleh minta tolong untuk Romo Fajar boleh membantu dengan memberikan berkat nih Romo untuk kita semua yang sudah hadir di sini, terutama juga Ibu Mona selaku narasumber kita pada malam hari ini. Sekiranya sesi sharing pada hari ini bisa memberikan sebuah pelajaran baru untuk para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam Romo. Malam, ya. Oke, Jadi, boleh ya Romo ya, kita minta berkatnya ya Romo. oke, baik ya. Kita akan mohon berkat Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini Kau pertemukan kami bersama sebagai satu keluarga, mendapatkan inspirasi yang sangat berharga dari hamba-Mu, Ibu Mona. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami semua, agar Engkau memberikan kami kesehatan berkat kuasa Roh Kudus, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan relasional, dan juga kesehatan kerohanian kami. Sehingga dengan demikian kami dapat semakin bisa survive, bertahan, dan berkarya, serta berbuat baik selama masa pandemi ini. Berkatilah saudara-saudari kami yang menderita sakit, menderita berbagai macam penderitaan karena dampak dari pandemi ini. Sembuhkanlah mereka, kuatkanlah iman mereka, dan dampingilah mereka dalam perjuangan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Baik, selamat malam. Terima kasih. Jadi todong. Tidak apa. Saya juga pamit dulu ya. Oh iya, baik Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih Ibu Mona. Terima kasih semuanya. Masukan yang sangat berharga. Saya belajar banyak dari sini. Thank you so much. Oke, good night. Bye. Oke, baik. Terima kasih Romo. Nah, walaupun Romo Fajar sudah meninggalkan tempat, tapi kita belum selesai nih sesi ini karena kita masih buka untuk Q&A, tanya jawab mungkin bagi ibu-ibu atau mungkin juga ada Bapak yang bergabung di sini mau punya pertanyaan. Karena di sini juga ada Ibu Mona. Tadi sempat ada yang nanya nih Bu Mona. Jadi ada yang bertanya tadi, lalu bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang memiliki depresi sampai menyakiti dirinya sendiri, itu apakah memang harus berkonsultasi ke dokter atau tidak? Baik, terima kasih. Langsung saya coba respon saja. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau ada yang kita duga depresi ya, kita baru duga ya. Kita duga depresi ya paling baik adalah kita ajak ya dengan baik-baik, kemudian kita ajak, kita temani untuk mengunjungi dokter atau psikolog klinis ya. Jadi kalau nggak ke psikiater, kepada psikolog klinis, kemudian supaya kita juga bisa dampingi ya. Nah tentu saja bukan hanya dari orang yang bersangkutan, tapi juga dari keluarganya, supaya bisa membantu menjaga ya. Jadi kalau kondisi ini ya kita kan nggak tahu ya, mendingan dapat diagnosa yang betul gitu ya. Ya itu saja sementara. Silakan Mbak Ellen. Iya, oke. Jadi mungkin banyak banget nih ya Bu Mona ya, mungkin yang masih bingung apa sih bedanya tuh psikolog dan juga psikiater. Karena sebenarnya dua ilmu ini tuh dengan background yang berbeda. Kalau psikiater itu memang dari kedokteran, kalau psikolog itu pun mereka tuh juga berbeda. Jadi sebenarnya ilmunya sama-sama saling melengkapi, tapi penanganannya itu mungkin kalau psikiater itu yang lebih kita bilang itu tingkatannya sudah lebih parah. Jadi kalau psikolog itu, kalau saya nggak salah ya Bu Mona ya, jadi kalau psikolog itu lebih yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Sedangkan kalau misalnya gangguan yang sudah sampai mau bunuh diri, sedang ada bipolar atau skizofrenia
nih, itu biasanya sudah lebih ke psikiater. Jadi mungkin juga sebuah himbauan juga nih untuk masyarakat awam yang mungkin masih takut, aku nggak mau ke psikolog, aku nggak mau ke psikiater, nanti aku dikira gila ataupun dicap yang negatif dari masyarakat. Itu tolong dijauhkan pikiran-pikiran seperti itu, karena ketika kita sadar bahwa kita butuh bantuan, dan carilah bantuan itu, nggak usah takut untuk komentar-komentar dari kanan kiri, karena kalau bukan kita yang menyadari diri kita ada yang salah duluan, itu siapa lagi gitu yang peduli. Seperti tadi kata Bu Mona juga, tentunya dukungan dari orang-orang terdekat deh, dari keluarga, itu harus banget kita pegang, karena mereka yang benar-benar ada untuk support kita juga nih, gitu. Tadi kalau nggak salah lihat ada Bu Karolin mau bertanya ya, tadi ada yang angkat tangan ya? Iya. Oke, iya silakan Tante. Terima kasih waktunya Bu Mona. Iya, Ibu. Bu Mona, kalau tadi saya ngerangkum, kan memang di dalam kita punya ini, alangkah baiknya kan kita melihat sesuatu yang positif atau apa. Jadi supaya menekan stres, benar nggak kita itu menseleksi bacaan ataupun berita ataupun apa yang lebih baik kita cari yang positif, sehingga kita sendiri tidak tertekan. Ya, satu itu yang jadi untuk ibu-ibu dalam masa pandemi ini, kalau saya bisa ikut sharing, kalau misalnya betul ya Bu Mona ya, carilah berita-berita yang membangun supaya kita itu hawanya jadi terus semangat terus, bukan berita yang malah oh ini kecelakaan, oh ini apa yang kita sendiri tak tahu benar tidaknya, kita malah melihat hal-hal yang membuat kita drop. Kemudian di dalam kita sendiri membentuk diri kita, yang mungkin saya bisa bantu sharing atau saya coba kemukakan dalam sharing ini adalah kita sendiri mencoba starting dari keluarga, dari yang kecil, kita melihat yang positif. Misalnya kan namanya suami istri dengan anak-anak banyaklah, namanya klek-klek gitu. Tapi kita jangan mengingat yang nggak bagusnya. Jadi kita mencoba untuk mengingat atau menciptakan satu healing sendiri. Apa sih baiknya suami kita? Starting dari mungkin kalau nggak bisa banyak-banyak 3 poin. Anak kita baiknya apa? Jadi 3. Jadi pelan-pelan kita menciptakan sesuatu yang bagus sehingga kita sendiri bersemangat dalam hidupnya. Sehingga kita sendiri tidak ngedrop atau kita sendiri kayak dapat vitamin lah, dapat itu. Apalagi kalau itu dilakukan hari per hari per hari. Jadi kita menambah kita punya semangat hidup maupun menghindarin stres lah. Begitu mungkin Bu Mona, kalau yang bisa saya sharing. Kalau sudah dari keluarga ya kalau kita ini organisasi yang kita gabung atau kita cintai, ya kita melihatlah positif-positifnya apa. Jadi kita membawa diri kita dalam hal yang positif. Itu Bu. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Karolin, keren banget ya insight-nya, dan terima kasih sudah mau sharing pengalamannya dan insight-nya ya Bu Karolin ya. Jadi apa yang Bu Karolin bilang semuanya benar ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak oke, itu ada satu teknik disebutnya distraction dalam P3K psikologis. Itu ketika kita mengalami hal yang lagi nggak oke, kita jangan berlarut di dalam hal tersebut. Misalnya saya lagi sedih atau saya lagi takut. Jangan malah mencari berita, lagu, film yang makin memperparah ketakutan dan kesedihan saya gitu ya. Tapi kita distract, kita alihkan kepada sesuatu yang lebih positif, yang membuat aura di sekitar kita nggak negatif-negatif banget gitu ya. Itu teknik distraction. Jadi saya setuju dengan menseleksi, terutama adalah menseleksi apa yang kita baca, kita dengar ya. Jadi juga termasuk yang kita tonton. Nah, lalu tadi yang kedua tentang membentuk diri ya. Jadi mulai dengan hal-hal kecil yang positif. Jadi kalau kita mengembangkan diri, memang bukan mulai dari kelemahan, tapi dari yang kuat. Faktor kuatlah yang bisa menjadi daya ungkit untuk kita memulai ya. Karena kalau kita mulainya dengan yang lemah, baik dari diri kita maupun orang lain, kita nggak akan mulai-mulai sih sebetulnya gitu ya untuk pengembangan diri, karena kita akan sibuk menambah lah, jadi kayaknya jelek ini jelek gitu, kita nggak akan sampai kepada growth gitu ya. Tapi memang kita mulai dengan yang positif.
satu hal yang mungkin para ibu di sini, saya nggak tahu ya, apa ibu di sini para penggemar drama Korea juga atau drama Cina atau oh iya, banyak kayaknya nih penggemar drakor ya. Oke, drakor bagus ya Ibu Bapak, drama Cina, terus kadang-kadang ada juga yang suka film Jepang gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nih suka tanpa sadar, kita kalau ngelihat misalnya cowok ganteng, suami baik, suaminya sayang banget sama istrinya di drama-drama gitu ya, kita ngelihat, aduh suami gua nggak level banget gitu ya. Terus jadi dia tuh kelihatan, aduh kayaknya kok lu yang di sono mengkilat banget, kalau lu hancur banget gitu ya. Ya, kesian banget ibu-ibu ya, jangan please don't do that gitu ya. Maksud saya bukan nggak boleh nonton drakor atau dracin atau apapun lah ya, boleh. Tapi kita tahu bahwa itu adalah entertain. Artinya itu didesain dan dikondisikan untuk membuat kita semua terpesona ya. Jadi artinya jangan dibandingkan akhirnya, kasihan banget gitu ya suami-suami kita ya. Oke, jadi maksud saya kalau dibandingin ya juga jadi nggak adil gitu. Kemudian kita jadi ngelihat dia jadi lemah, jadi kurang gitu. Itu saja sih kadang-kadang. Mungkin hal sederhana, tapi akhirnya kita jadi kurang respect kepada dia. Oke, gitu saja. Terima kasih Ibu Caroline, keren banget insight. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu Caroline. Oke, terima kasih juga Ibu Mona atas jawabannya. Oke, ini sepertinya waktu sudah semakin larut, tapi partisipan kita masih bertahan sampai 70, luar biasa sekali sharing malam hari ini. Nah, mungkin nih Bu Mona terakhir deh, sebelum kita closing, boleh dong kasih satu kayak closing conclusion dari sharing malam ini untuk ibu-ibu yang luar biasa nih. Besok kan pas banget Ibu hari Kartini. Iya, baik terima kasih khususnya untuk para ibu nih, walaupun para bapak juga ada ya. Terima kasih sekali dan saya sangat salut. Memang ada satu data ya Mbak Ellen yang mengatakan bahwa dalam kuesioner mental health itu rata-rata distress kaum perempuan itu signifikan lebih tinggi dari kaum laki-laki di masa pandemi ya. Jadi saya paham betapa besar tekanan para ibu, para perempuan, para wanita di tengah masa seperti sekarang ya, karena kita memiliki double, triple gitu ya, sangat banyak sekali peran-peran yang akhirnya membuat kita jadi kesulitan gitu. Tetapi saya melihat bahwa muncul juga satu hope karena para perempuan ini punya sekali hope-nya gitu ya, semangat untuk melampaui ini, itu luar biasa ya. Jadi secara signifikan perempuan lebih tinggi dari laki-laki tentang hope ya, keinginan untuk melampaui ini, merubah, beradaptasi apa yang salah gitu ya, menyadari awareness-nya lebih baik pada kaum perempuan secara signifikan. So jadi saya menyemangati para ibu, selamat mencintai, selamat berkarya terus di tengah badai panjang pandemi ini. Justru kita semakin dibutuhkan ya. Kalau nggak ada ibu-ibu semua, apalah jadinya gitu loh dunia ini gitu ya. Jadi kita bisa menjadi lebih kuat karena kita tahu kita tidak sendirian menderita, bersama-sama, dan justru ada peran kita untuk membantu mengurangi penderitaan orang lain juga. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Mona, ditutup dengan manis sekali kata-katanya ya. Semoga kiranya memang menjadi berkat juga buat kita semua nih. Kalau saya boleh closing juga, jadi di sini memang para ibu-ibu yang hebat ini, yuk jangan lupa juga untuk tetap mencintai diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke, sebelum kita closing boleh dinyalakan dulu kameranya, yuk kita foto rame-rame sebagai dokumentasi. Mungkin bisa dikembalikan ke host. Ada di situ ada kakak saya yang cantik Bu Mona, silakan dulu. Ya, sebelum foto mungkin ya, Dr. Ellen dan Dr. Mona, terima kasih luar biasa malam ini. Jadi saya akan tetap bertahan 3B. Biasanya B berat badan, tapi sekarang bertahan, bersyukur, dan berkarya. Itu luar biasa. Kita harus ingat 3B. Jadi mulai sekarang ibu-ibu coba. Jadi bukan BB aja, tapi 3B. Oke? Sebelum kita foto lagi, mungkin ada satu ya, mungkin ada ucapan dari Ibu Caroline sebagai ketua dari WKRI cabang Stella Maris Fluid. Mungkin ada sedikit 4 kata, 2 kata untuk sebagai ucapan terima kasih, dan juga mungkin ada peserta lagi yang dari luar negeri nih, ucapan terima kasih juga yang jauh-jauh banget nih
Ada yang tadi ada yang dari Jepang apa dari mana lagi tuh tadi tuh. Luar biasa. Terima kasih Ini atas dari semuanya. Medan. Lengkap loh, dari Sydney, dari Medan, dari Nah, Osaka. Sydney, Medan, Australia, segala macam luar biasa. Sampai sekarang masih bertahan. Luar biasa malam ini. Oke, silakan Caroline sebelum kita foto session. Ya. Karena tadi saya minta berkat Romo dulu karena udah keburu malam, Romonya mau istirahat. Iya. Terima kasih Ibu Mana dan Emilia. Kesempatan malam ini sangat bagus. Kita sangat bangga. Paling enggak kita sebagai wanita, kita diisi lagi bahwa kita harus berperan aktif. Seperti dalam semboyan atau lagu WK kita, Bu. Di situ kita sebagai wanita itu sebagai tonggak di dalam keluarga. Kita sebagai tonggak di dalam gereja untuk peran aktif. Kita juga tidak boleh diam, tapi kita sebagai tonggak atau ikut berpartisipasi di dalam negara. Nah, di dalam negara termasuk di dalam masyarakat, nah itulah 3 poin atau 3 pokok di dalam WKRI yang selalu kita harus hayati karena itu ada di dalam lagu Mars WKRI. Jadi sangat tepat sekali hari ini dan kesempatan yang Ibu berikan atau kerjasama ini benar-benar kita hargai karena kita mau membentuk wanita-wanita yang tangguh, yang super, yang bisa bertahan di dalam masa pandemi, yang semuanya kita tetap semangat dan menerima syukur atau bersyukur kepada Tuhan sehingga kita dapat dilimpahin berkatnya kembali. Makasih Ibu beserta tim yang sudah mau memberikan hal yang bagus ini. Makasih. Itu Bu Mena, silahkan. Oke, terima kasih. Silakan dibuka semuanya. Kita foto dulu Bu Mena dan tim yang lainnya. Tim Bidik, Ina semua ada ya. Tami, Bu Ina, ini semuanya peserta. Silakan. Silakan Ellen atau Sisil berdua. Boleh sama aku ini nih ya. Aku mulai untuk screenshot ya untuk halaman pertama dulu ya. Oke ya. Udah pada terbuka belum? Oke, Ibu, jangan malu, terbuka. Siap-siap ya. Yuk halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. PD untuk yang positif. Sekali lagi ya untuk halaman pertama. Mohon maaf ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Saya masuk ke halaman kedua. Tunggu sebentar. Oke, baik. Halaman kedua ya. Kita mulai ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi sekarang adalah halaman yang terakhir. Mohon tunggu sebentar. Kayaknya halamannya sampai 100 ya? Belum ya? Ini halaman baru, halaman terakhir. Oke. Oh ya udah. Oh ya tadi begini terus. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi yang terakhir semuanya. Oke. Sebentar, oke. 1, 2, 3. Ini dicepatnya satu-satu soalnya sama. Oke, sudah selesai. Oke, sudah semuanya. Kayaknya Ellen bilangnya terakhir terus ya, Ellen. Iya, terakhir. Dari tadi begini terus nggak tuh difoto nggak? Oh iya, aku secara pribadi mau mengucapkan terima kasih nih sama Mbak Mona nih. Thank you juga Mbak Dina. Berapa tahun ya nggak ketemu, 7-8 tahun ya kita ya. Iya, Ketemunya iya. di sini. Terima kasih ya Mbak Mona kesediaannya. Ya, makasih sama-sama. Senang semua Ibu dan Bapak. Selamat malam. Selamat Kita tutup pakai malam. doa dulu ya Ibu. Kita tutup pakai doa. Tadi udah berkat. Tadi udah berkat dan doa penutup ya. Sudah doa. Dan doa juga. Soalnya saya ngeblank. Oh ya udah. Oke, ya. Oke deh. Selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Sehat semua. Semuanya. Bu Mona, Malam. Sehat selalu. Sehat-sehat. materi di-share boleh? Ya, sudah ya. Nanti oleh Elsa lewat panitia ya, Ibu Bapak ya. Lewat panitia aja. Terima kasih. Semangat semua. Bye bye. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Semua selamat istirahat.